Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Tali Clarabel, saya dari SMP Kakor Yesus Malang. Asal paroki saya, Paroki Hati Kudus Yesus Malang. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah awal penciptaan langit, bumi, dan isinya. Kisah yang akan saya ceritakan ini diambil dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 1-24 dilanjutkan bab 2 ayat 1-7. Nah, pada awal kisah penciptaan langit, bumi, dan isinya ini diceritakan bahwa Allah memang sudah menciptakan langit dan bumi. Tetapi ada tapinya nih, langit dan bumi ini masih belum berbentuk seperti sekarang. Masih kosong, belum ada isinya. Yang ada cuma gelap gulita yang menyeliputi samudera raya dan roh-roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Maka dari itu, Allah berfirman pada hari pertama seperti ini. Jadilah terang. Dan terang itu pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu Allah memisahkan antara terang dan gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Allah melihat bahwa semua itu baik dan jadilah hari pertama. Lanjut di hari kedua, Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah itu pun terjadi dan Allah menamai cakrawala itu langit. Lalu Allah kembali berfirman, hendaklah semua kumpulan air di bawah langit berkumpul pada suatu tempat untuk memperlihatkan keringnya atau agar kelihatan nih keringnya. Nah, setelah itu apa yang dikehendaki atau yang difirmankan oleh Allah ini pun terjadi. Nah, Allah menamai kering itu darat dan sekumpulan air itu tadi laut. Allah melihat bahwa semua itu baik dan jadilah hari kedua. Lanjut di hari ketiga, Allah kembali berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji dan segala jenis pohon. Dan seperti yang kalian tahu, seperti yang di hari pertama dan hari kedua, apa yang difirmankan Tuhan atau Allah itu terjadi. Tanah-tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, biji-bijian dan segala jenis pohon seperti yang Allah kehendaki. Dan Allah melihat hari tersebut baik dan jadilah hari ketiga. Lanjut di hari keempat, Allah kembali berfirman tentang dua benda penerang. Allah menghendaki bahwa ada satu benda penerang yang besar untuk menguasai siang dan satu benda penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Nah, benda-benda penerang itu tadi seperti benda penerang yang besar untuk menguasai siang dan satu benda penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam serta bintang-bintang Allah letakkan di cakrawala untuk menghiasi cakrawala. Allah melihat bahwa itu baik dan jadilah hari keempat. Lanjut di hari kelima. Di hari kelima ini Allah berkehendak bahwa bumi ada baiknya diisi oleh makhluk hidup. Dan makhluk hidup yang Allah maksud ini adalah makhluk hidup yang ternak, liar, melata, juga makhluk-makhluk hidup yang bisa berenang-renang di air, serta ada juga makhluk hidup yang bisa berterbangan melintasi cakrawala. Nah, apa yang Allah kehendaki itu pun jadi. Mungkin sekarang kita bisa melihatnya karena ada bukti nyatanya itu kalau yang berenang-renang di air itu ikan-ikan, ubur-ubur, gurita, cumi-cumi, terus banyak lagi hewan-hewan di dalam air. Terus untuk yang berterbangan ya kalian tahu sendiri itu burung-burung, ada elang dan banyak banget macemnya. Nah, buat yang melata, ternak, dan liar ini, kalian juga pasti tahu tuh. Biasanya ini tuh kayak singa. Itu yang liar tuh singa, harimau, rusa,
dan banyak lagi hewan liar. Nah, untuk yang ternak itu seperti sapi, domba, kambing, terus apa lagi? Ayam. Nah, seperti itu. Lalu Allah melihat pada hari kelima ini kan sudah diciptakan itu makhluk-makhluk hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Allah melihat bahwa semua itu baik dan jadilah hari kelima. Lanjut hari ke-6. Hari ke-6. Nah, di hari ke-6 ini setelah 5 hari kemarin-kemarinnya itu, di hari pertamanya sudah menciptakan terang dan gelap, sudah menciptakan tumbuhan, memisahkan kumpulan air dengan daratan, membuat 2 benda penerang, hewan-hewan, makhluk hidup. Di hari ke-6 ini Allah menciptakan makhluk hidup lagi, tapi versinya beda dari yang makhluk hidup hari kelima. Kenapa beda? Karena di makhluk hidup yang ini Allah berkehendak agar makhluk hidup ini dapat menguasai segala ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan hewan yang merayap lainnya di bumi. Ya, kalian bisa nebak gak ini makhluk hidup yang aku maksud apa? Betul banget, makhluk hidup yang aku maksud itu manusia. Makhluk hidup ini yang Allah kehendaki dapat berkuasa pada ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala isi bumi. Nah, karena Allah menghendaki seperti itu, maka Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut dengan gambarannya. Dan setelah apa yang Allah firmankan itu tercipta nih udah manusia laki-laki dan perempuannya, Allah memberkati keduanya. Allah memberkati seperti ini. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, serta segala hewan yang merayap di bumi. Nah, seperti itu yang Allah berkatkan kepada kedua manusia, yaitu manusia perempuan dan manusia laki-laki. Allah melihat bahwa ciptaannya di hari ke-6 itu baik dan jadilah hari ke-6. Lanjut di hari ke-7, ini hari terakhir. Karena di hari ke-7 ini kan di hari sebelumnya apa yang Allah inginkan untuk diciptakan sudah diciptakan semua di 6 hari sebelumnya. Nah, di hari ke-7 ini waktunya Allah untuk beristirahat dari masa penciptaannya. Maka dari itu, sambil menjadikan ini hari untuk beristirahat, Allah mengkuduskan hari tersebut untuk pertanda bahwa ia sudah selesai dalam masa penciptaan langit, bumi, dan isinya. Nah, jadi gitu teman-teman, kisah tentang awal penciptaan langit, bumi, dan isinya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Allah itu menciptakan langit, bumi, dan isinya itu selama 6 hari. Dan hari terakhir itu Allah sudah selesai. Dan Allah tinggal beristirahat dan mengkuduskan hari tersebut. Juga bisa kita makin pahami bahwa awalnya memang bumi dan langit sudah ada. Cuma seperti yang aku bilang pada awal kisah bahwa langit dan bumi ini masih kosong dan belum terbentuk. Cuma ada gelap dan roh-roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Cuma belum ada semak-semak, benar-benar kosong melompong, adanya Allah sama roh-roh Allah yang melayang-layang. Dan makanya itu selama 6 hari, 7 hari penciptaan itu akhirnya bumi ini terisi seperti sekarang ini dan sekarang semakin berkembang dari apa yang Allah
diciptakan awalnya yang hanya ada hewan ternak, hewan melata, hewan liar, ikan-ikan, burung-burung, tanaman berbiji, tunas muda, berbagai jenis pohon. Terus Allah cuma menciptakan itu aja, sekarang berkembang sampai seperti ini. Oke, cerita aku udah selesai, jadi cukup sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, dadah.